Salah satu era yang sangat penting dalam sejarah Islam tentu adalah era Khalifah 4 setelah Nabi meninggal. Inilah era ketika Islam bukan semata-mata sebagai agama, tapi sebagai praktek politik, mengalami konsolidasi, mengalami pengembangan. Di bawah Khalifah keempat inilah kekuasaan Islam meluas ke berbagai kawasan di dunia Islam. Saya akan membahas satu persatu Khalifah 4 yang sangat berjasa di dalam mengembangkan kekuasaan politik Islam, mengembangkan praktek politik yang kemudian nanti akan dikenang oleh para teoritisi politik Islam belakangan. Saya akan mulai dengan Khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau pada tahun 13 Hijriah. Anda tahu Abu Bakar adalah sahabat pertama yang memeluk agama Islam waktu Nabi menyebarkan agama Islam pertama kali di Makkah. Waktu Nabi sakit menjelang Nabi wafat, Nabi memberikan semacam isyarat kepada Abu Bakar. Tentu ini menurut versi Sunni. Beliau memberikan isyarat Abu Bakar adalah khalifah yang diharapkan akan menggantikan Nabi setelah Nabi wafat, yaitu dengan meminta Abu Bakar menjadi imam salat. Tindakan Nabi meminta Abu Bakar menjadi imam salat ini kemudian dipandang oleh para ulama Sunni sebagai pertanda bahwa itulah isyarat Nabi menghendaki Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam Islam, menggantikan Nabi sebagai penguasa politik. Anda tahu dalam sejarah politik atau pemikiran politik Islam ada dua mazhab, ya. Pertama adalah mazhab yang diikuti oleh kaum Sunni yang mengatakan bahwa Nabi tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa yang menggantikan beliau. Kemudian ada mazhab kedua, yaitu mazhab kaum Syiah yang mengatakan bahwa Nabi memberikan wasiat, memberikan nas, memberikan pernyataan eksplisit bahwa ada khalifah yang diwasiatkan oleh Nabi menggantikan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar kemudian melalui proses yang tidak akan saya ceritakan dengan rinci, kemudian menjadi khalifah melalui baiat, melalui sumpah kesetiaan yang diberikan oleh umat Islam di Madinah ketika itu. Abu Bakar dibaiat oleh Umar pertama kali di rumah Saqifah ibn Sa'idah, di mana ketika itu terjadi perdebatan soal siapa yang akan menjadi pengganti Nabi. Nah, Abu Bakar punya beberapa kebijakan yang menarik. Yang pertama tentu adalah kebijakan beliau melakukan perang Riddah atau perang memerangi orang-orang murtad. Setelah Nabi wafat, banyak sekali ribuan orang Arab itu murtad, keluar dari Islam. Mereka menganggap bahwa ketika Nabi wafat, maka kesetiaan itu hilang. Jadi tidak perlu lagi mereka memeluk agama Islam. Nah, kemudian Abu Bakar memerangi mereka semua. Nah, tindakan Abu Bakar memerangi orang murtad ini dipakai oleh sebagian orang sekarang sebagai hujah atau dalil untuk mendukung kebijakan untuk memerangi orang-orang yang dianggap murtad di kalangan orang Islam sendiri. Nah, saya kira ini tafsiran yang tidak tepat, sebab Abu Bakar itu memerangi orang murtad bukan karena keyakinan mereka. Sebagian sarjana muslim modern mengatakan bahwa orang-orang murtad pada saat itu diperangi oleh Abu Bakar bukan karena mereka punya keyakinan yang berbeda, bukan karena mereka keluar dari Islam. Karena dalam Islam kita tahu ada suatu prinsip yang sangat penting, yaitu la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi mereka diperangi karena mereka melakukan pembangkangan politik. Kalau pakai bahasa modern, mereka melakukan kegiatan separatisme. Sekarang pun kalau ada suatu kelompok atau golongan membangkang pemerintah pusat, mereka diperangi. Jadi orang-orang yang keluar dari Islam, murtad ketika itu, tidak mau membayar zakat, atau bahkan keluar dari Islam, diperangi oleh Abu Bakar. Selama 27 bulan Abu Bakar itu berkuasa, hampir sebagian besar dihabiskan untuk memerangi para orang murtad ini. Nah, perang itu bukan karena Abu Bakar itu memerangi keyakinan mereka, tetapi karena orang-orang ini
melakukan kegiatan political rebellion atau pembangkangan politik. Kebijakan kedua Abu Bakar yang patut kita kenang adalah inisiatif beliau untuk mengumpulkan Al-Quran atau Jam'ul Quran. Seperti Anda tahu, ketika Nabi wafat, Al-Quran itu belum merupakan satu buku seperti kita lihat sekarang ini, tapi terserak-serak di dalam berbagai catatan ya, ada di kayu, ada di kertas, ada di tulang-tulang dan seterusnya. Jadi bukan atau belum merupakan satu dokumen, bukan atau belum merupakan satu kodeks. Nah, Abu Bakar atas usulan Umar ibn al-Khattab karena melihat banyak sekali para penghafal Quran yang meninggal pada saat perang Yamamah, salah satu perang untuk memerangi para orang-orang murtad pada saat itu. Ketika Umar melihat bahwa ada banyak para penghafal Quran atau hufazul Quran yang meninggal, maka beliau khawatir seandainya Al-Quran ini penghafalnya pada meninggal kemudian belum disatukan dalam satu dokumen, maka Quran akan hilang. Nah, Umar datang kepada Abu Bakar mengusulkan supaya Quran disatukan dalam satu dokumen. Abu Bakar kemudian mengikuti saran Umar meskipun pertama-tama agak ragu, dan para sahabat yang lain juga menentang itu karena Nabi ketika wafat tidak pernah memwasiatkan atau melakukan pengumpulan Quran dalam satu buku. Jadi mereka khawatir ini tindakan yang bid'ah. Nah, berkat Abu Bakar inilah inisiatif pertama mengumpulkan Quran terjadi. Diserahkan tugas itu kepada seorang sahabat yang menjadi salah satu penulis wahyu yang paling utama, yaitu Zaid ibn Thabit. Nah, Zaid ibn Thabit kemudian memulai proyek pengumpulan Al-Quran, yang proyek ini kemudian berlangsung terus sampai kepada era Sayyidina Umar, kemudian berakhir puncaknya pada saat Sayyidina Utsman, Khalifah ketiga. Berkat inisiatif Abu Bakar ini, kemudian kita sekarang ini, umat Islam sekarang, mempunyai Al-Quran yang terbukukan. Nah, terakhir, Abu Bakar adalah satu-satunya khalifah di antara khalifah 4 setelah Nabi yang meninggal secara alamiah. Yang lain Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu meninggal dalam pembunuhan politik atau political assassination. Sekian, terima kasih.